adik-adik, puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama akan firman Tuhan di kebaktian online pada pagi hari ini. Kita akan memulai kebaktian anak dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan gerakannya juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum melanjutkan kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau masih menyertai kami ya Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan memuji nama-Mu dan akan belajar akan firman-Mu. Berkatilah kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan, berkatilah kami, berkati juga untuk kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Kita akan belajar bersama-sama ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya baik semua kan? Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap mendengarkan cerita pagi hari ini di minggu hari ini? Yuk, kalau sudah siap semuanya, kita mau duduk manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kalaupun Tuhan pagi ini kami boleh Kau beri kesempatan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami.
sehingga kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami semua di rumah masing-masing untuk kami boleh Tuhan duduk diam mendengarkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami doa yang tidak jauh sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk, sebelumnya kita mau buka firman Tuhan. Adik-adik yang sudah baca boleh sama-sama Kak Agustin ya, membaca pelan-pelan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Kakak Agustin ulangi ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Yosua ada di kitab Perjanjian Lama. Yuk, sudah buka semuanya? Sudah siap? Kak Agustin bacakan ya. Adik-adik menyimak dari rumah atau mengikutnya juga boleh. Sama-sama membaca sama Kak Agustin. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan itu untuk pergi menduduki negeri yang akan kuberikan diberi Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian dululah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah
matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar dari Yosua. Adik-adik, di dalam firman ini kita diceritakan bahwa Musa, kalau beberapa waktu lalu kita kakak-kakak banyak bercerita tentang Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa tidak boleh masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, masih ingat kan adik-adik? Karena Musa tidak boleh masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu, pada saat itu Musa mati dan dia digantikan oleh Yosua. Nah, adik-adik, sebelum Kak Agustin melanjutkan cerita tentang Yosua, nah Kak Agustin mau tanya, siapa yang dulu pertama kali masuk sekolah itu masih takut? Pertama kali masuk sekolah, atau apa itu masuk sekolah? TK, playgroup, atau SD? Ayo ngaku, siapa yang takut? Nah, adik-adik, Kak Agustin dulu waktu masih kecil pertama kali masuk TK, Kak Agustin takut, Kak Agustin nangis. Terus Kak Agustin minta ditemani sama nenek Kak Agustin. Kalau nenek Kak Agustin pulang, Kak Agustin merasa sedih, kok nggak ada temennya gitu ya. Terus nanti saya sama siapa? Nah, ada rasa takut, ada rasa takut sekali gitu ya adik-adik ya. Karena apa? Menghadapi situasi yang baru, tidak pernah berada, tidak pernah tahu apa yang di depan kita. Karena biasanya kalau masih kecil kita bermain sama kakak, sama adik, di rumah sama mama. Nah, sama Kak Agustin waktu itu juga seperti itu. Pada saat pertama kali masuk sekolah, takut sekali. Nah, tapi lama-lama Kak Agustin tahu ya. Nah, yang kedua, siapa yang pernah takut waktu disuruh maju ke depan? Entah itu menyanyi, mengerjakan soal. Nah, ayo siapa? Kak Agustin juga dulu pernah. Kak Agustin takut, Kak Agustin bingung apa yang dilakukan, apalagi kok soalnya gitu. Aduh, bisa nggak ya? Aduh, gimana ya? Aduh ya, gimana? Nanti kalau ditertawain gimana sama teman-teman? Nah, adik-adik, hal itu yang dialami oleh Yosua. Pada saat Musa meninggal, Yosua diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Yosua tidak mentang, oh ya aku bisa ya Tuhan, oh iya Tuhan bisa. Tidak adik-adik, Yosua juga penuh dengan pergumulan. Dia juga berbicara sama Tuhan, aku pemimpin bangsa Israel, kau tahu Tuhan, bangsa Israel gimana adik-adik? Bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak, suka Tuhan ini kenapa? Suka bertanya. Nah, dia melihat bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa menghadapi bangsa Israel. Apakah saya mampu Tuhan? Kata Yosua. Yosua juga takut adik-adik. Yosua juga melihat bahwa bangsa yang saya pimpin ini bukan bangsa yang kecil. Bangsa yang Tuhan berikan ini, Tuhan percayakan sama saya ini bukan bangsa yang mudah diatur. Tidak adik-adik, karena kita tahu bagaimana bangsa Israel itu. Adik-adik,
dia merasakan hal yang sama. Ya adik-adik, dia berdoa sama Tuhan. Joshua juga memiliki suatu ketakutan, suatu merasa tidak mampu menjadi seorang pemimpin seperti Musa. Dia berseru sama Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan berbicara pada Joshua. Tuhan menekankan berkali-kali kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan inginkan Joshua untuk terus berserah pada Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu sudah pasti. Tadi Tuhan menjanjikan bahwa tanah yang kau injak akan menjadi milikmu dan semua akan tunduk. Nah adik-adik, janji Tuhan luar biasa pada Joshua. Dan dari situlah Joshua siap memimpin. Dia mau memimpin bangsa Israel itu untuk menuju tanah perjanjian. Dia memimpin 12 suku untuk maju menyeberang sungai. Karena Tuhan menjanjikan menjanjikan bangsa tanah perjanjian. Nah, adik-adik, kalau kita melihat cerita dari Joshua, sama seperti kita. Seringkali kita menghadapi situasi yang baru, menghadapi suasana yang baru, pastinya kita akan merasa ketakutan, kita akan merasa sendirian. Tapi ingat adik-adik, pada saat kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa sertakan Tuhan. Gimana Kak Agustin, sertakan Tuhan itu seperti apa? Setiap kita mau pergi, setiap kita melakukan hal-hal yang baru, kita berdoa dulu sama Tuhan. Sering membaca Alkitab? Nah, yuk kita mulai hari ini. Kita sering membaca Alkitab, kita sering berdoa sama Tuhan. Kita akan tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak usah takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa pada saat kita takut melangkah, pada saat kita bingung dengan apa yang kita lakukan, kita berdoa, kita duduk di hadapannya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mampukan saya untuk bisa mengerjakan tugas sekolah hari ini? Mampukan supaya saya bisa mengerti pelajaran hari ini yang diberikan oleh Bu Guru? Nah, adik-adik, hari ini banyak kita belajar dari Joshua yang dulu hanya seorang prajurit yang selalu bersama dengan Musa, tapi saat ini dia boleh memimpin bangsa yang besar itu karena Tuhan menyertai Joshua. Tuhan juga akan menyertai adik-adik saat ini sampai selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan yang masih kecil ini, seringkali kami mengalami ketakutan. Tapi kami tahu, kami mempunyai Allah, kami mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan khawatir karena Tuhan selalu menyertai di setiap langkah kita. Kita akan menyanyikan lagu "Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan". Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hartanya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hartanya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik.